Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Rahmawati Putri dari kelas Drupadi 1 NIM 037. Sini saya akan mempresentasikan proposal KTI yang saya buat kemarin. Yang pertama, latar belakang masalah, yaitu peningkatan dan perbaikan upaya kelangsungan perkembangan dan peningkatan kualitas hidup anak merupakan upaya penting untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Di sini saya mengambil penyakit diare. Diare sendiri merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau tidak seperti biasanya yang ditandai dengan peningkatan volume, keenceran, serta frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Dan pada neonat lebih dari 4 kali sehari dengan atau tanpa lendir darah. Menurut Zain, diare merupakan buang air besar atau feses yang tidak berbentuk atau unformed stools atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Faktor resiko diare. Yang pertama ada faktor karakteristik individu, yaitu saat umur balita kurang dari 24 bulan, status gizi balita, tingkat pendidikan pengasuh balita. 2. Faktor perilaku dan pencegahan. Perilaku mencuci tangan sebelum makan, mencuci peralatan sebelum digunakan, mencuci bahan makanan, mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar, kebiasaan memberi makan anak di luar rumah. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kepadatan perumahan, ketersediaan sarana air bersih, kualitas air bersih. Peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu memantau asupan pengeluaran cairan. Anak yang mendapatkan terapi cairan intravena perlu pengawasan untuk asupan cairan. Lalu kecepatan tetesan harus diatur untuk memberikan cairan dengan volume yang dikehendaki dalam waktu tertentu dan lokasi pemberian infus harus dijaga. Menganjurkan makan sedikit tetapi sering pada anak. Memantau status tanda-tanda vital. Rumusan masalah. Bagaimana asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare? Untuk tujuan penelitiannya ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu memberikan gambaran pelaksanaan asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Lalu tujuan khususnya yang pertama, mampu melakukan pengkajian asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Yang kedua, mampu menegakkan diagnosis keperawatan pada klien anak dengan diare. Yang ketiga, mampu diagnosis perencanaan asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Yang keempat, mampu melaksanakan intervensi asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Yang kelima, mampu mengevaluasi asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Untuk manfaat penelitian ada 3, yaitu yang pertama bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat menegakkan diagnosis keperawatan, menentukan intervensi dengan tepat untuk klien dengan masalah keperawatan pada sistem pencernaan, khususnya klien anak dengan diagnosis medis diare. Yang kedua, bagi tempat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya pengembangan asuhan keperawatan, khususnya asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Yang ketiga, bagi perkembangan ilmu keperawatan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien anak dengan diare. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.